Hai, gue Rania dari Customer Fund Management dari Operations. Hai, nama gue Mega Wahyuni, gue dari Risk Management, lebih tepatnya di Risk Operation. Aku Rahma Isnaini Masya dari Backend Engineer. Kali ini kita bakalan main game. Game ini ada di dalam bowl tersebut. Nah, dalam bowl tersebut ada berbagai pertanyaan. Setiap orang diperbolehkan untuk mengambil 2 pertanyaan. Nanti dijawab secara individu, tapi boleh juga ditimpal nih sama teman-temannya gitu. Are you ready? Ready? Let's go. Boleh kalian hompipah siapa dulu yang bakalan ngambil dan menjawab pertanyaannya? Oke, paling Break. Ya, duluan. Boleh dimulai dari Rania? Oke. Diangkat aja boleh. Ada. Itu bisa dipencet-pencet, bisa di. Oke, apa hobi kamu? Pertanyaannya. Hobi baca buku sih. Wow. Buku apa yang dibaca? Apa aja sih yang menarik sebenarnya? Tapi biasanya novel sih. Lagi selesain baca Lord of the Rings. Lord of the Rings. Oke. Kalau gue hobi jalan-jalan sih. Paling healing. Iya benar. Mau jalan-jalan cuman staycation doang kek, atau mau kemana ke mall, yang penting jalan-jalan sih. Kalau Mbak Rahma? Kalau aku lebih ke makan kayak ngemil gitu. Makan ngemil. Iya, jadi Cemilan favorit? Makan banyak sih. Kayak tapi rata-rata tuh kayak karena aku dari Sumatera jadi banyakan masakan Sumatera gitu sih mas favoritnya. Sumatera mana Mbak? Sumatera Utara. Oke, boleh dilanjut Mbak Mega. Semangat. Keren loh. Ini nyangkut. Bisa sih tapi ya. Kerjasama yang baik. Wih, panjang. Acara terkeren atau terseru yang ada di Dana? Outing lah ya. Iya, mana nih Mbak Mega? Outing yang Lombok berarti. Yang Bromo juga seru sih. Oh, Lombok 19 ya. Lombok itu karena pengisi acaranya seru sih. Gue pas bagian Meli Guslow. Berarti satu rombongan sih sama Mbak ini, Meli Iya, Guslow. Meli ya. Meli Guslow. Jadi ya nggak tahu sih waktu itu kayak apa namanya waktu konser agak menikmati aja gitu kan. Karena pas banget biasanya kalau konser aku tuh sering yang jauh-jauh gitu yang di belakang-belakang. Nah kalau kemarin nih Meli Guslow kan pas sekali di depan Meli Guslow. Jadi Experience jadi. iya aja. Kalau Rania nih yang belum pernah merasakan outing. Iya, berarti belum bisa menjawab terseru itu outing ya, karena belum pernah ya. Anak baru can't relate. Apa ya? Acara jujur jarang antar, terus kan baru masuk tahun ini ya, kayak baru Februari masuknya. Paling kalau apa ya? Paling kayak sebenarnya waktu itu ada sih kayak bukber gitu, CFM sama AML gitu. Seru aja sih, maksudnya sebenarnya bukan acara resmi gimana-gimana, tapi ya kumpul-kumpul gitu. Sering makan sebenarnya. Sering makan. Kalau nyari makanan ke CFM biasanya orang. Oke, karena anak CFM sering makan ya. Hobi Senang makan. Kayaknya aku cocok masuk CFM ya. Iya, Cocok kayaknya. Iya. silakan nanti kalau lagi rame ke pasar. Mau itu boleh. Harus di Iya, terus Dirasain bener. ada. program yang didapatkan di Dana yang paling berkesan. Program yang paling berkesan ya paling team building gitu sih. Balik lagi itu kan biasa team building kita makan gitu. Karena hobi. Selain makan ada kegiatan. Iya, jadi waktu team building itu pun juga karena timnya seru-seru gitu. Jadi gimana ya, kalau di kantor mungkin kalau ngobrolnya mungkin agak terbatas gitu. Tapi kalau di luar kan lebih seru gitu biasanya topiknya. Kalau Mbak Itu Mega? Program internal dari RIS biasanya kan kayak RIS update kayak gitu kan kita baru dari finance and risk ke RIS kan. Dulu tuh ada finance update namanya, jadi setiap bulan tuh pasti
kita ketemu bareng semuanya dari finance, dari GDC, dari risk gitu kan. Itu buat nge-update semua update training kayak dari segala macam, kayak risk mau trainingin apa, finance mau trainingin apa. Di situ juga ada makan-makan juga, ada acara gamesnya juga kayak gitu kan. Terus kalau program dari dananya sendiri, goals gak sih? Ya jadi di dana itu kita bisa dapat limit buat beli barang kayak misalnya handphone, laptop gitu kan. Kalau program apa ya? Mungkin lebih ke terakhir-terakhir itu sebenarnya aku diminta buat ngajar training gitu. Maksudnya aneh aja, baru masuk Februari 2022 bukan jadi peserta training tapi disuruh ngajar training buat English Class for Dynamics, dan itu berkesan sih. Jadi kayak itu 8 kali pertemuan, terus kita sebenarnya nggak belajar teori sih, tapi lebih ke ya bikin games, bikin kegiatan biar semuanya latihan conversation gitu-gitu sih, dan itu seru aja sih menurut aku. Lanjut lagi Rania, dikit-dikit. Aduh. Nanti yang terakhir susah nih. Perempuan kerja di perusahaan tech gimana rasanya? Gimana ya rasanya? Paling sih kebetulan aku kan sebenarnya di operations ya, bukan di tech gitu, tapi ya karena day to day kayak misalnya ada case atau gimana itu juga tetap sering berhubungan juga sih ke tim tech, bahkan kadang lebih sering tektokan sama tim tech daripada tim sendiri gitu. Jadi seneng sih, maksudnya bisa tahu sedikit-sedikit tentang kayak prosesnya gimana di belakang gitu-gitu. Itu cukup new experience, new pelajaran aja gitu. Kalau gue karena baru ya di tech ini kan baru, jadi kayak benar-benar pengalaman baru banget sih. Karena kalau di sini itu semuanya serba cepet kan, kita tuh benar-benar harus ngikutin si perkembangan yang cepat ini. Jadi kayak seru aja sih. Kalau aku ya banyak belajar sih dari aku sebelumnya udah pernah di perusahaan tech juga gitu, tapi di sini itu beda sih karena lebih banyak tools yang aku pelajarin di Dana ini gitu, banyak lebih berkembang sih jatuhnya. Jadi ya bersyukur banget sih bisa di Dana, setidaknya tuh banyak skill-skill yang aku sebelumnya belum dapetin, di sini aku dapet. Nah, kalau sebagai perempuan nih, tahu nggak ada benefit tertentu yang bisa didapatkan oleh kalian? Yang melahirkan ya? Iya, Iya kan? kan? Leave ya. Iya. Selain itu ada apa lagi? Buat yang melahirkannya, terus udah gitu leave-nya juga ada. Terus udah gitu kita selalu dapat kado buat anak kita kalau udah lahir. Iya kan? Penting ya. Jadi kayaknya banyak sih kalau untuk wanita gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya kita lagi menstruasi gitu kan, kita bisa dapat leave juga. Sama ada ruang nursery. Kita next ke Mbak Mega. Kegiatan terchallenging yang dilakukan di Dana. Terchallenging apa ya? Kayaknya ketemu orang, kan kalau gue itu kan relate ke bank ya. Jadi kayak ngobrol bareng sama orang bank gitu loh. Kayak karena kan kita kan nggak terlalu baku ya. Terus ngomong ke orang luar itu, apalagi yang notabene bank itu kan harus benar-benar kayak lihat data banget gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut gue yang terchallenging di Dana, lebih ke kerjaan. Aku kalau misalnya di tech itu kan banyak domainnya. Nah, misalnya aku dari awalnya tuh di promotion. Nah, bisa tiba-tiba tuh aku di domain mana gitu kan. Nah, itu biasanya untuk mempelajari gimana flow-nya gitu kan. Atau kalau misalnya aku itu pindah kayak sekarang tuh ada sistem baru gitu kan, itu pakai tools yang nggak biasa pas aku pakai di promotion gitu. Jadi untuk mempelajari tools itu sih harus per waktu juga, lebih effort buat ya mempelajari biar bisa beradaptasi dengan apa baru itu sih, domain baru itu.
Mirip sih sama Mbak Rahma ya. Lebih ke, maksudnya kan biarpun customer fund management itu ya ibaratnya mostly orangnya akuntansi gitu ya. Terus kan kuliah juga akuntansi, tapi begitu masuk sini kok flow-nya beda banget gitu. Jadi pas awal itu kayak untuk just to understand konsep dan flow-nya aja itu cukup challenging sih. Jadi kayak apa ya, beda banget sama yang konvensional. Terus kan maksudnya karena kita di apa namanya startup, terus kan maksudnya proses semuanya itu kan beda semua kan, jadi kayak bener-bener kayak putting the puzzle pieces together. Kayak awal-awal kalau cuma dijelasin gitu doang kayak masih nggak kebayang, tapi kayak lama-lama as time goes by sih ngerjain sendiri, terus kayak baru ngerti gitu, kayak ini maksudnya kayak gini, terus baru bisa setelah beberapa bulan baru bisa kayak misalnya ngejelasin ke orang lain gitu sih. Tapi sekarang sih udah apa ya, udah paham sih maksudnya kalau kayak ada case harus gimana, terus kayak kalau ada yang baru juga lebih gampang gitu buat dimengerti gitu. Mbak, ini satu doang di sini ceritanya. Masih ada. Oh, sumpah kok gampang ya? Kok gampang? Benefit selain material yang diberikan Dana yang paling kamu suka? Kalau aku sih lebih ke training gitu sih. Jadi pernah waktu itu ada training, aku lupa namanya, yang soal kita tuh warna apa gitu dominannya. Nah, iya benar. Nah, itu kan dari situ kita bisa mengenal rekan kita ini ternyata tuh warnanya ini, dia tuh pokoknya kita jadi kayak paham ya, sedikit lebih paham gimana menghadapi gitu rekan kita, gimana dia gimana gitu kepribadiannya gimana, apa yang dia kira-kira mungkin nggak suka, apa yang mungkin dia suka gitu kan. Kalau dari aku sih lebih ke lingkungannya sih, jadi kayak lingkungannya lebih santai gitu, jadi kerja juga jadi fun gitu. Kayak misalnya kalau kantor juga ya meskipun ya kerja ya serius juga, cuman kayak jadi bisa santai aja sama orang-orang setim gitu, kayak everyone is so friendly gitu. Terus paling WFH sih karena aku anak rumahan, jadi sebenarnya lebih seneng WFH, jadi ya seneng aja sih, kayak nggak usah macet-macetan ke kantor setiap hari gitu. Jadi semoga bisa WFH terus. Gue sama sih, training tuh di Dana bener-bener nggak cuman ngejar learning hour-nya doang ya, tapi emang bener-bener dapat insight-nya dari si training di Dana gitu. Mulai dari training yang emang benar-benar mandatory, training yang kayak cuman chit-chat doang, terus udah gitu yang apa sih kalau misalnya setiap Jumat tuh kita ada Learning out loud. Iya betul, ada LOL juga kan, itu juga seru sih. Jadi banyak dapat pengetahuan dari tim lain, dari trainingnya juga, training luar atau training dari dananya kayak gitu sih. Thank you for watching. Jangan lupa join Dan pakai Dana. Dana. Yeay.